Halo, bertemu lagi dengan saya Ana di channel saya Ana Werda Buntarot. Semoga Tuhan semesta alam memberikan kita semua energi perlindungan, keberlimpahan, kenyamanan, ketentraman, kesehatan lahir maupun batin ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah mendukung channel saya. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan personal reading, silahkan langsung saja hubungi nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Mohon maaf ya, nanti dalam reading sesekali saya akan mengalami sendawa. Hal itu biasa terjadi saat saya terkoneksi dengan energi. Kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk zodiak Cancer. Temanya adalah kebahagiaan Cancer di 1 minggu ke depan bersifat timeless ya. Kapanpun teman-teman menyaksikan video ini, saat itu juga ada pesan untuk teman-teman ya, kemungkinan di sana. Dan kembali saya ingatkan bahwa ini saya tarik banyak energi ya, untuk lebih resonate atau lebih fokus, saya sarankan untuk melakukan personal reading. Kita akan lihat untuk apa aja nih kebahagiaan ya, hal indah ya. Hal indah ini kan membahagiakan ya. Jadi hal-hal yang terjadi ini adalah sebuah kebahagiaan untuk Cancer di 1 minggu ke depan. Hal indah yang membahagiakan Cancer di 1 minggu ke depan adalah akan ada sebuah kedamaian ya. Kedamaian, kenyamanan, apa yang kalian lakukan selama ini membuahkan hasil, dan hasilnya membuat kamu lebih nyaman, membuat kehidupanmu nyaman, berimbang, damai ya, kayak semua yang kamu dapatkan tuh kayak merasa sangat bersyukur kan. Ada kalanya kita walaupun mendapatkan satu hal yang mungkin bagi penilaian orang itu hal biasa, tetapi ada rasa syukur yang luar biasa, ada kedamaian yang luar biasa, dan inilah sebuah kebahagiaan hidup yang sebenarnya ya. Kebahagiaan hidup yang sebenarnya saat kita bisa merasakan sedikit pun berkah dari Tuhan, itu bisa membuat kita bahagia. Dan inilah yang dinamakan bahwa hidup nyaman, tentram, damai, dan bahagia. Tapi sebaliknya apabila kita bergelimang harta, dimudahkan dalam hal terutama soal duniawi, saat kita tidak mempunyai kenyamanan dalam kehidupan, dalam hati ya, terutama secara emosional, seberapapun materi yang kita miliki itu pun akan terasa kurang gitu ya. Tetapi saat nanti di 1 minggu ke depan untuk Cancer, kamu sangat nyaman, bahagia, tenang, tentram, dan dengan energi inilah apapun yang ingin kamu wujudkan bisa terjadi. Apapun yang ingin kamu selesaikan bisa selesai gitu. Karena memang kondisi kamu syukurnya lagi luar biasa gitu. Dan rasa syukur inilah saya bilang bahwa penarik energi kemudahan dalam segala hal yang kamu lakukan. Selanjutnya, hal indah selanjutnya untuk Cancer di 1 minggu ke depan adalah tentang beban-beban ya. Kamu mungkin banyak yang memiliki beban, tanggung jawab, mungkin maaf, ada yang memiliki tanggungan yang aduh nggak kelar-kelar nih gitu. Ada kelelahan, bahkan ada perasaan yang seolah-olah sudah nggak mampu, nggak sanggup gitu. Tetapi nantinya di 1 minggu ke depan untuk Cancer, meskipun belum semuanya terselesaikan itu beban, tetapi kamu sanggup menghandle, sanggup menyelesaikan, sanggup menuntaskan satu persatu, dan kamu lebih kuat ya. Dalam artian kamu lebih kuat meskipun mungkin beban yang kamu punyai hanya berkurang sedikit, tetapi kekuatanmu lebih. Jadi akan ada peningkatan dalam artian kamu merasakan aduh ternyata setelah dijalani aku mampu, aku bisa gitu. Dan ini sebuah keindahan, kebahagiaan untuk Cancer ya. Selanjutnya mungkin ada yang baru aja kehilangan ya, belum bisa melupakan kesedihan tentang kehilangan, ada rasa kesepian, ada rasa kegelisahan, penyesalan ya. Dan hal indah yang datang untuk kamu adalah kamu sadar nih bahwa yang kamu tangisi selama ini kamu udah bisa ngelepasin, udah bisa ngerelain gitu. Dan akhirnya kamu tahu ternyata aku masih punya ini, masih punya sesuatu yang sangat berharga, bahkan lebih berharga dari yang sudah hilang gitu. Dan ini membahagiakan diri kamu. Tadinya mungkin
Kamu hanya fokus pada apa yang sudah pergi, apa yang sudah hilang, apa yang sudah meninggalkan. Kamu hanya fokus pada hal itu. Kamu belum melihat, belum kebuka matanya gitu. Bahwa di dekat kamu ada hal indah yang bisa membahagiakan kamu. Dan nantinya di 1 minggu ke depan kamu bisa merasakan ya, bahwa ternyata aku punya lebih dari yang sudah hilang, lebih dari yang sudah pergi gitu. Dan ini sangat membahagiakan keadaanmu jadi lebih baik gitu. Kamu tadinya fokus pada kegelapan di sana. Padahal di belakang kamu ada cahaya, ada cerah. Dan di hal indah ini yang saya maksudkan adalah kamu sudah bisa mengalihkan fokus kamu dari kegelapan menuju melihat suatu cahaya, melihat kecerahan yang akan membuat hidupmu lebih indah dan bahagia di sini ya. Apapun itu, mungkin kamu kehilangan barang kesayangan gitu ya. Ternyata kamu sebetulnya kamu tuh diberikan jalan nih untuk bisa memperoleh lebih dari yang kemarin hilang gitu. Cuma karena kamu fokusnya pada apa yang sudah hilang, jadi kamu nggak lihat gitu. Dan akhirnya nanti kamu akan sadar ya dan bisa mendapatkan lebih dari apa yang sudah hilang gitu. Apapun itu, ini terkait tentang bisa hubungan, bisa tentang materi, pekerjaan ya, usaha seperti itu. Selanjutnya kita lihat untuk yang sebaiknya Cancer perhatikan ya. Oke, thank you. Ya. Kamu sudah siap menerima berkah dari Tuhan. Kamu hanya tinggal menunggu saja saat itu ya. Dengan tenang ya, dengan kepercayaan diri, dengan keyakinan. Tidak usah gelisah bahwa semua yang kamu harapkan sudah bisa terjadi, bahwa perjalananmu mengarungi samudra yang luas akan sudah sampai kepada dermaga yang kamu inginkan. Jadi itu hal yang harus kamu perhatikan. Kamu harus semangat ya, harus semangat, harus percaya diri, jangan menyerah ya, meskipun memang tidak mudah, tetapi teruslah untuk bergerak melakukan apapun yang sedang kamu bisa lakukan sesuai dengan sikonmu, sesuai dengan kemampuanmu, asal kamu yakin dan bergerak, pastinya melibatkan Tuhan dalam setiap langkah ya, berdoa gitu. Nantinya kamu akan sampai kepada apa yang ingin kamu capai di sini. Selanjutnya, thank you. Oke. Harus lebih sharing ya, sering sharing dengan orang-orang sekitar. Mungkin keadaanmu nggak baik-baik saja, tetapi kalau ada orang nanya, kamu mungkin tahu nih soal ada hal yang kamu ketahui, mereka pun tahu kamu menguasai hal tersebut. Mereka menanyakan, kamu jangan segan untuk berbagi pengetahuan ya. Yakinlah bahwa semua perbuatan baik dicatat oleh semesta dan akan diberikan imbalannya. Imbalannya pasti lebih dari yang kita lakukan, asal kita melakukannya dengan tulus ya. Dan pastinya sharing ini ya nantinya akan membawamu pada pengalaman baru saat kamu berbagi pengetahuan dengan orang baru, berbagi pengetahuan dengan orang lain yang ingin tahu nih, nanyain gitu. Kamu pun akhirnya akan terbuka ya. Semakin kamu gali kemampuan kamu, semakin kamu ungkapkan atau berbagi kemampuan kamu, mereka pun akan memberikan clue-clue pesan dari Tuhan yang akan bisa membawamu semakin ahli ya dalam bidangmu gitu. Banyak ide-ide yang nantinya yang akan kamu dapatkan. Jadi memang jangan segan untuk sharing, jangan segan untuk berbagi ya. Pastinya sesuai dengan keadaan ya, saya bilang. Apa yang perlu kamu sharing, apa yang perlu kamu bagi gitu ya. Pastinya kan kita juga punya hal-hal yang tidak perlu kita sharing, jangan dulu kita sharing, kamu punya pertimbangan akan hal itu. Tetapi tidak usah takut apabila memang bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pengetahuan kamu, dan nantinya kamu akan sebaliknya menimba ilmu dari mereka, menimba pengetahuan yang mereka miliki, dan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kamu nantinya. Selanjutnya, oke. Ya, ada baiknya untuk
mendisiplinkan diri lebih ya dari sebelumnya. Kamu harus disiplin, mulai dari hal kecil aja, misalkan makan jam segini, makan yang kiranya badanmu tidak bisa menerima ya jangan dimakan gitu. Itulah disiplin ya, disiplin waktu. Biasa kamu mengerjakan sesuatu tentang mungkin terkait pekerjaan ya, terkait mungkin aktivitas kamu sehari-hari, kamu harus lebih fokus, disiplin waktunya. Kalau memang jam segini harus dilakukan, ya lakukan gitu. Jangan menunda-nunda. Jangan biasakan untuk tidak mengerjakan sesuai dengan aturan. Misalkan hal kecil ya di traffic light gitu ya, lampu merah. Ada mungkin lampu merah, lampu kuning di sini artinya kan berhati-hati. Tapi kebanyakan dari kita seringnya kita malah berusaha untuk mengejar jangan sampai merah gitu. Dan ini salah satu sikap kurang disiplin kita dan mungkin kayaknya nggak ada hubungan gitu. Tetapi kalau saya bilang bahwa hidup adalah energi. Saat kita disiplin, semesta pun disiplin kepada kita. Disiplinnya gimana? Saat kita butuh, saat kita memerlukan sesuatu, semesta pun mendengar, memberikan gitu. Jadi harus melatih diri untuk lebih disiplin. Kemudian ada baiknya juga untuk meminta pertolongan kepada seseorang. Kamu mungkin punya orang yang di sini tipenya orangnya tuh entengan gitu ya. Kalau bahasa ini orang ngobrolnya tuh entengan banget gitu. Entengan maksudnya mau nolong gitu loh, mau memberi pertolongan gitu. Dan kalau kamu membutuhkan memang pertolongan ya jangan segan untuk meminta pertolongan kepada orang tersebut gitu ya. Ini akan mempermudah langkahmu menuju pada peraihan atau hadirnya hal indah yang akan kamu dapatkan di 1 minggu ke depan. Selanjutnya kita lihat untuk pesan ya. Ya. Yang sebaiknya dilakukan oleh Cancer adalah meninggalkan hal-hal toksik, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, membuat diri kamu pada situasi dan kondisi yang stagnan, yang tidak berkembang, yang malah mundur, yang malah merugikan gitu. Memang ada perasaan kadang terutama dengan orang-orang yang manipulatif ya, orang-orang yang toksik. Kita cenderung sering dibikin mereka agar kita tidak meninggalkan mereka, dalam artian mereka terus berbuat baik pada kita luluh lagi gitu. Tapi kembali mereka deketin pasti ada maksud ya. Ada maksud untuk membuat kita luka lagi, membuat kita mengetahui gimana kemajuan kita dan mereka berusaha untuk menghalangi kemajuan kita dan hati-hati dengan ini. Pokoknya jangan ragu untuk meninggalkan hal-hal yang toksik, hal-hal yang tidak membuatmu berkembang, tidak membuatmu maju ya. Jangan sia-siakan waktu untuk orang-orang atau lingkungan seperti itu. Ya. Saat kita tegas bersikap, saat kita lepas dari hal-hal yang bisa beresiko untuk membuat kita berada pada kerugian-kerugian, memang tidak mudah, tetapi kita harus melakukannya apabila kita ingin berkembang, ingin menjadi seseorang yang lebih dan lebih lagi. Gitu ya. Selanjutnya yang sebaiknya tidak dilakukan. Jangan tergesa-gesa ya dalam melakukan suatu hal. Jangan tergesa-gesa, jangan melakukan apapun tanpa pertimbangan ya. Jangan melakukan sesuatu di mana kamu masih ragu nih. Masih ragu, dalam artian ragu karena situasi dan kondisi belum memungkinkan gitu ya. Atau sebetulnya kata hati kamu nggak mau nih, tapi kamu ngelakuin aja gitu. Dan ini harus hati-hati, jangan tergesa-gesa ya. Jangan gampang ketiup angin ibaratnya ya, angin kemana ikut kemana gitu ya. Jangan ya, tetap kamu harus fokus pada tujuan kamu harus bersihkan
diri kamu, jalan kamu dari hal-hal yang negatif untuk menyambut hal-hal indah yang akan datang, dan ini akan aku rasakan membuat hidupmu lebih nyaman, bahagia ya. Dan memang untuk Cancer diminta bahwa memang saya bilang tadi harus meninggalkan lingkungan, situasi orang-orang yang toksik, tetapi dengan cara yang jangan terlalu ekstrim ya. Kan kita bisa ngolah keadaan, bisa ngolah situasi di mana oh baiknya gini, jangan langsung ngaget gitu ya. Oh baiknya seperti ini, baiknya harus pelan-pelan. Tetapi tetap ya, bukan berarti kita terus nggak jadi pergi dari lingkungan toksik. Ibaratnya kita deket-deket, maaf ya mungkin kayak kerbau yang sedang bermain di sawah nih. Kan kerbau suka apa tuh, kubangan gitu, suka tanah-tanah yang lumpur-lumpur gitu. Dia senang main di situ gitu. Kalau deket-deket pasti bisa kecipratan, bisa kotor gitu, dan kita harus menghindar gitu. Tetapi dengan cara yang cantik di sini dimaksudkan jangan menimbulkan masalah baru. Meskipun akhirnya mereka kerasa kita pergi, kita berusaha ninggalin gitu. Tetapi tidak memberi kesempatan mereka untuk menghalangi kita gitu. Mengerti ya? Selanjutnya untuk pesan ya. Pesan untuk Cancer. Ya tadi saran ya, ini pesan ya. Sorry, tadi saran. Kamu berada pada lingkungan yang memang aku rasa dalam tanda kutip gelap ya. Dan ini harus kamu tekadkan untuk keluar dari sini. Selama kamu masih berada di situ, kamu tidak sadar akan kemampuan dan potensi kamu yang sangat besar gitu ya. Jadi memang harus segera pergi, meninggalkan kegelapan, hal toksik, lingkungan orang-orang yang toksik, untuk menyambut ya hal indah yang akan bisa kamu dapatkan di 1 minggu ke depan untuk Cancer. Selanjutnya, pesan selanjutnya dari semesta ya. Oke. Punya tekad yang kuat, keyakinan yang kuat. Tekadnya harus kuat, keyakinanmu harus kuat, mentalmu harus baja, harus berani ya. Ini adalah modal kamu untuk bisa keluar dari kegelapan, menyambut untuk hal-hal indah yang membahagiakan kamu. Demikian ya untuk pembacaan hal indah untuk Cancer di 1 minggu ke depan. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan mencerahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Untuk teman-teman yang ingin melakukan konsultasi coaching healing ataupun ingin mengetahui sesuatu tentang asmara, keuangan, karir, usaha, ataupun masalah lain dalam kehidupan, silakan langsung saja berkabar melalui nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam damai.